Hai semua, kali ini aku mau bikin stok frozen untuk masak di bulan Ramadan. Ini makanannya udah aku pack per porsi masak aku ya. Jadi makanan-makanan ini adalah makanan yang udah dimasak setengah jalan. Jadi nanti tinggal ada yang cuma digoreng doang, atau nih kayak pepes tinggal dikukus aja. Atau untuk iga dan juga ayam yang udah direbus, kalau misalnya mau dibikin sop tinggal kalian motongin sayurannya aja. Nah, metode ini udah aku lakuin 2-3 tahun terakhir ini dan emang membantu banget aku bikin Ramadan aku jadi lebih mudah dan lebih gampang ya. Nah, biasanya aku luangin waktu 1-2 hari untuk sibuk seharian di dapur, aku kerjain semuanya. Emang agak sedikit riweh sih, tapi setelah itu jadi tenang banget selama 1 bulan puasa. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, pertama kalian list dulu makanan apa yang kalian akan masak nanti di bulan Ramadan. Kalau udah di list baru kalian belanja ke pasar. Nah, ini aku udah belanja ke pasar. Nah, pertama yang akan aku olah itu seafood dan ikan-ikanan biar masih fresh ya. Di sini aku ada 1 kg udang. Nah, ini akan aku bersihkan. Bagian tanduk udangnya digunting, lalu bagian depannya juga digunting. Bagian ekor yang tajamnya ini juga digunting, dan aku akan gunting juga punggung udangnya untuk membersihkan kotorannya. Kalau nggak mau digunting bagian punggungnya, bisa ditusuk aja menggunakan tusuk gigi bagian punggungnya, lalu ditarik kotorannya seperti ini. Nah, kalau semua udah dibersihkan, dicuci bersih, aku akan kucuri dengan air jeruk lemon atau jeruk nipis. Setelah itu, udang yang 1 kilo ini akan aku bagi menjadi 4 bagian per porsi masak aku ya. Boleh bagi 2 atau 3 bagian sesuai porsi masak kalian. Yang pertama aku mau bikin udang balado, lalu udang cili padi. Yang ini untuk udang garlic butter. Dan yang ini akan aku bikin udang goreng, jadi aku kasih bumbu marinasi. Ini aku kasih setengah bungkus aja. Tambahkan dengan 1 sendok teh bawang putih bubuk dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, ini kan makanannya akan aku simpan di dalam freezer. Jadi nanti kalau kalian mau makan, tinggal dikeluarkan aja dalam freezer. Pas mau goreng tinggal dikasih tepung dan juga telur. Gampang banget kan? Nah, ini di keterangannya aku juga tambahkan udang goreng, tinggal kasih telur dan juga tepung. Biar nanti nggak lupa ya, karena makanannya banyak. Bagian udangnya ini udah selesai. Sekarang aku ada ikan kembung. Ini udah aku cuci bersih. Bagian dalamnya pun udah dibersihkan. Aku kasih perasan jeruk lemon. Setelah itu langsung aja aku masukkan ke dalam tin wall atau plastik juga boleh. Nah, ini akan aku bikin untuk ikan kembung balado. Sekarang aku ada 1 kg ikan mas. Ini udah aku bersihkan juga. Aku beri kucuran jeruk lemon. Nah, kalau ikan mas aku sukanya cukup digoreng kering aja. Nanti dimakannya sama sambal kecap pakai cabe. Jadi ini cukup dikasih bumbu marinasi. Nah, ini 1 kilo aku biasanya bagi 2 bagian ya. Ini aku ikannya 1 kilo isi 6. Jadi setiap makan itu aku goreng 3 ikan ya. Kita tutup tin wallnya. Nah, untuk olahan seafood dan ikan udah selesai. Nah, untuk olahan ayamnya aku memang belanja agak lumayan banyak. Nah, di sini aku ada 1 kg ayam yang aku potong kecil-kecil. Nanti ini akan aku jadikan untuk sop. Lalu ada 1 kg ayam bagian paha dan juga sayap akan aku jadikan untuk ayam bumbu bacem. Lalu 3 kg ayam ini nanti akan aku bikin ayam bumbu kuning, pepes ayam bawang putih, ayam ketumbar dan lain-lain. Lalu ada filet ayam, nanti aku akan bikin suwir. Terus juga ada filet paha ayam, nanti ini akan aku bikin ayam saus mentega. Terus juga di sini ada setengah kilogram ceker, ini aku nanti akan bikin sop ceker ya. Pertama, ini ada 1/4 filet paha ayam, ini akan aku jadikan untuk ayam saus mentega seperti ini. Jadi ini akan aku potong-potong. Nah, ini langsung aja aku masukkan ke dalam plastik. Jadi buat yang kulkasnya kecil, kalian bisa packingnya tuh pakai plastik kayak gini atau plastik yang ada klipnya ya, kalau nggak ada vakuman. Nah, ini aku kasih nama ayam saus mentega biar nanti nggak bingung ya. Selanjutnya aku mau bikin ayam ketumbar. Nah, ini ada 2 sendok makan ketumbar, aku ulek kasar aja. Untuk bumbu halusnya pakai 4 siung bawang putih, 1 butir kemiri, sedikit jahe, dan 2 ruas jari kunyit. Lalu dihaluskan, diulek seperti ini.
Siapkan wadah, masukkan setengah kilogram daging ayam, bumbu halus dan juga ketumbar, tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, lalu aduk hingga tercampur rata. Lalu kita masukkan ke dalam wadah ataupun plastik, kita tutup dan beri keterangan ayam goreng ketumbar, tinggal dikasih keterangan juga ditambahin 1 sendok makan tepung maizena ya kalau mau goreng. Sekarang mau bikin ayam goreng bawang putih, di sini aku ada 5 siung bawang putih, kita ulek. Siapkan wadah, masukkan setengah kilogram daging ayam, tambahkan 1 buah jeruk nipis, diperas airnya. Masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur, masukkan ke dalam wadah, jangan lupa dikasih keterangan, nanti kalau misalnya mau digoreng tinggal dikasih tepung kanji dan juga bawang putih geprek. Selanjutnya aku akan rebus-rebus daging ayamnya, ini ya daging untuk sop yang dipotong kecil-kecil aku rebus, terus juga dada ayam. Ini direbusnya sebentar aja, beberapa menit sampai kotoran dan buih-buihnya keluar ya. Setelah buih-buihnya keluar seperti ini, matikan apinya, kita buang airnya dan ayamnya dibilas ya sampai bersih. Kalau udah bersih, kita masukkan lagi ke dalam air rebusan yang baru. Nah, ini akan aku rebus sampai matang. Jangan lupa tambahin 2 lembar daun salam biar wangi ya. Di api sebelahnya juga aku akan rebus ceker, ini tambahin daun salam, rebus ceker sampai empuk. Nah, ini ayamnya juga udah matang, udah empuk, akan aku angkat dan tiriskan. Nah, untuk sisa airnya ini jangan dibuang, ini untuk kaldu ayam saat nanti bikin sayur sop ya. Selanjutnya mau bikin ayam ungkep bumbu kuning pakai 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 4 butir kemiri, lalu 2 ruas jari kunyit, 2 ruas jari jahe, 1 sendok teh merica, 1 sendok teh ketumbar, tambahkan juga air biar lebih gampang halusinnya. Nah, ini kita blender sampai halus bumbunya. Masukkan 1 kg daging ayam, tambahkan bumbu halus, masukkan daun salam, serai dan juga lengkuas. Tambahkan 2 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk. Tambahkan juga 400 ml air. Aduk hingga tercampur rata. Kita ungkep sampai matang ya. Nah, ini ayamnya udah matang, udah empuk. Ini akan aku angkat dan tiriskan, biarkan ayamnya dingin. Selanjutnya aku mau bikin ayam bumbu bacem. Di sini aku pakai 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Tambahkan sedikit air dan bumbunya di blender sampai halus. Ayam bumbu bacem ini enak banget ya, bisa dibakar ataupun digoreng, dimakannya sama sambal yang pedas, sedep banget. Untuk ayamnya di sini aku pakai 1 kg lebih. Lalu tambahkan daun salam, serai dan juga lengkuas. Masukkan 2 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, 1,5 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh asam jawa, 3 sendok makan gula pasir, 120 gram gula merah, lalu masukkan juga bumbu yang tadi sudah kita haluskan, dan masukkan 500 ml air kelapa ya, biar rasanya enak dan juga manis. Nah, ini aduk hingga tercampur rata sampai gula merahnya ini larut, kita ungkep dan biarkan sampai matang dan juga empuk. Jangan lupa sesekali juga diaduk biar matangnya merata. Nah, ini ayamnya udah empuk, udah matang, bumbunya pun udah meresap ke dalam ayam. Ini udah cukup, akan aku angkat dan biarkan sampai ayamnya ini dingin. Selanjutnya aku mau bikin pepes ayam. Ini pepes ribet ya, tapi kalau dibikin kayak gini jadi lebih gampang. Masukkan 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 7 butir kemiri. Masukkan 2 ruas jari kunyit, 2 ruas jari jahe, tambahkan juga 2 buah cabai merah besar dan 10 buah cabai keriting merah. Tambahkan sedikit air. Nah, ini akan kita haluskan bumbunya. Nah, kalau udah lumayan halus, aku matikan dulu blendernya. Aku akan masukkan lengkuas dan juga serai ya. Tadi aku masukkannya nggak di awal karena tadi kepenuhan, jadi udah di blender setengahnya. Baru aku masukkan, tambahkan juga sedikit air. Lanjut di blender lagi sampai halus ya. Untuk ayamnya ini aku pakai 1 kg ayam, lalu masukkan bumbu yang barusan kita haluskan.
Tambahkan 2,5 sendok teh garam, 2,5 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 1 sendok teh merica bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kita bungkus menggunakan daun ya. Siapkan 2 lembar daun pisang, tambahkan daun salam, lalu potongan daun bawang. Nah, ini untuk satu daunnya aku pakai 2 ayam ya. Lalu masukkan juga bumbunya yang banyak ya, biar medok. Masukkan daun bawang, daun kemangi, dan juga cabai rawit utuh ya, untuk tambahan rasa pedasnya. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Nah, ini tinggal dibungkus aja, digulung seperti ini. Lalu bagian bawah dan atasnya kita kasih semat. Nah, hasilnya seperti ini, lakukan sampai semuanya selesai ya. Nah, ini udah selesai aku bungkusin semua untuk pepes ayamnya. Sekarang kita sisihkan dulu. Nah, ini ayam-ayamnya udah pada dingin. Ini untuk sayur sop, aku masukkan ke dalam plastik. Ini 1 kilo aku bagi menjadi 2 bagian. Lalu untuk suwirnya, ini kita suwir-suwir aja. Ini juga sama dibagi menjadi 2 bagian. Terus juga ayam bumbu kuning juga sama, aku bagi menjadi 2 porsi. Nah, untuk yang ayam bumbu bacem ini aku baginya 3 porsi. Sekarang kita vakum-vakum aja biar lebih awet ya. Kalau kalian nggak punya alat vakum kayak gini, kalian bisa pakai plastik yang ada klipnya ya. Nah, ini lakukan sampai semuanya selesai. Untuk yang ayam udah selesai, sekarang lanjut ke bagian daging sapi. Ini aku udah beli 1 kg daging iga. Ini nanti akan aku bagi 4 bagian. Bisa dibikin iga cabai hijau, iga gula asam, soto Bandung, sop iga, dan lain-lain ya. Aku juga beli setengah kilogram tulang iga, nanti aku akan bikin sop janda. Lalu ada setengah kilogram daging sapi, nanti aku akan bikin gepuk karena anak aku suka banget sama gepuk. Ada buat tongseng juga, dan ada daging cincang, ini 300 gram, aku udah beli di cincang langsung di pasarnya ya. Pertama ini aku mau bikin untuk tongseng dulu. Nah, ini tinggal dipotong-potong aja seperti ini, potong-potong kecil. Karena nanti tongseng itu langsung dimasak kan. Jadi ini cukup dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam plastik. Jangan lupa dikasih keterangan biar nanti nggak bingung ya. Lanjut ini untuk daging cincangnya 300 gram aku bagi menjadi 2 bagian. Biasanya aku suka pengen daging cincang pakai kecap dan saus tiram. Enak banget, tinggal pakai sayurannya doang. Ini tinggal kasih keterangan juga. Lalu aku vakum biar lebih awet ya. Nah, sekarang aku akan rebus daging iga, tulang iga, dan juga daging sapinya. Nah, ini rebusan pertama cukup beberapa menit aja untuk menghilangkan darah dan juga kotorannya. Nah, ini setelah beberapa menit kotoran dan buihnya sudah mengapung seperti ini. Kita matikan apinya dan buang airnya, dibilas daging sapinya. Kalau udah dibilas, masukkan ke dalam panci presto, tambahkan air, ini kurang lebih sekitar hampir 3 liter. Kita tutup panci prestonya, kita masak menggunakan api sedang aja. Nah, kalau panci prestonya sudah berdesis berbunyi seperti ini, kita hitung 20 menit ya masaknya dari mulai prestonya mendesis. Kalau misalnya udah 20 menit, udah cukup, aku akan matikan apinya, lalu kita keluarkan uap panasnya. Kalau misalnya udah bener-bener nggak ada uap panasnya seperti ini, baru boleh kita buka dan hasilnya seperti ini. Ini daging sapi, tulang iganya juga udah empuk, akan aku angkat dan tiriskan. Airnya ini jangan dibuang, nanti akan aku bikin untuk sop-sopannya. Nah, ini 1 kg daging iga akan aku potong kecil-kecil ya. Nah, ini tuh nanti akan aku bikin menjadi 4 bagian. Mau bikin iga cabai hijau, iga gula asam, sop iga, soto Bandung. Nah, kalau udah dipotong kecil-kecil gini, tinggal dimasukkan ke dalam plastik, terus jangan lupa dikasih keterangan biar nggak lupa. Nah, ini untuk tulang iganya juga sama, dimasukkan ke dalam plastik. Lalu kita vakum. Nah, ini juga vakumannya agak sedikit error, jadi harus agak ditekan. Tapi nggak apa-apa karena ini vakumannya murah, jadi lumayan ya. Nah, terakhir aku mau bikin gepuk ya. Untuk gepuk ini udah direbus, tinggal dipotong mengikuti serat seperti ini.
Lalu dipukul-pukul menggunakan ulekan. Jangan terlalu keras mukul-mukulnya. Nah, seperti ini cukup. Sekarang kita halusin bumbunya pakai 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 butir kemiri, lalu tambahkan sedikit air ya biar lebih gampang halusinnya. Nah, ini kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan. Lanjut aku mau ngalusin lengkuas 100 gram. Tambahkan juga air. Nah, ini kita blender sampai halus lengkuasnya. Nah, seperti ini udah cukup, jangan sampai halus banget ya. Matikan blendernya. Masukkan daging ke dalam wajan, tambahkan bumbu halus. Masukkan juga lengkuas yang sudah dihaluskan. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh merica bubuk. Masukkan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, 3 sendok makan gula pasir, 50 gram gula merah, 1 sendok teh asam jawa, lalu juga kasih pala diparut. Tambahkan air kurang lebih sekitar 100 ml. Masukkan 1 saset santan instan. Masukkan daun salam dan juga serai. Aduk hingga tercampur rata. Kita masak menggunakan api kecil aja sampai bumbunya itu menyerap, meresap ke dalam daging sapinya. Nah, ini airnya udah menyusut, bumbunya udah meresap ke dalam daging ayam, udah cukup. Aku akan masukkan ke dalam tin wol, lalu kita tutup ya. Ini daging gepuknya juga udah dingin. Nah, untuk air rebusan ayam dan juga sapi ini aku masukkan ke dalam plastik. Jadi nanti kalau mau bikin sop ayam, sop ceker, terus juga sop iga, soto Bandung, airnya udah ada. Jangan lupa dikasih keterangan biar nanti nggak salah ambil. Nah, ini dia stok makanan selama bulan Ramadannya udah selesai aku bikin. Kalau kalian mau bikin juga nggak usah sama banget kayak yang aku bikin. Jadi sesuaikan lagi masakan apa yang kalian suka dan porsinya juga disesuaikan dengan keluarga kalian masing-masing. Nah, untuk air rebusan daging ayam dan daging sapinya juga aku simpan di dalam freezer. Kalau kulkas kalian besar bisa dikombinasi aja nyimpannya di twin wall dan juga di plastik. Tapi kalau kulkas freezernya kecil bisa cukup pakai plastik aja ya biar hemat tempat. Nah, segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka sama videonya. Semoga videonya juga bermanfaat buat kalian yang nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih, selamat mencoba.